Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita lanjut materinya. Kalau sebelumnya tadi kita udah sampai materi induksi magnet di sekitar kawat melingkar, kita lanjutin sekarang materinya ke induksi untuk solenoida dan toroida. Oke, kita ke slide ke... Nah, oke. Kita lanjut ke solenoida. Nah, solenoida apa sih? Solenoida itu hampir sama kayak kawat melingkar, tapi dia lebih banyak lilitannya dan memanjang. Kalau digambar kurang lebih kayak gini ya. Nah, kalau kurang jelas juga aku gambarin. Ini kita ganti dulu jadi warna kuning ya. Set. Nah, jadi gimana sih bentuk solenoida? Dia itu ada batang besi, coil biasanya orang nyebutnya. Nah, dia dililit sama kawat melingkar. Nah, melingkari siapa? Melingkari si batangnya. Nah, ini bentuk sederhana solenoida tadi ya. Nah, di solenoida juga ada yang namanya kaidah tangan kanan. Sama, kaidah tangan kanannya ada jempol, ada 4 jari lainnya. Sama jempol ya. Nih, set. Nah, untuk arah jempol itu adalah arah arus listrik. Sama. Nah, 4 jari lainnya ini adalah arah si B-nya lagi gitu. Jadi kalau misalkan arus listriknya maaf. Nah, di solenoida juga ada kaidah tangan kanan. Nah, kaidah tangan kanannya gimana? Kalau sebelumnya jempol itu adalah arah arus listrik, nah di solenoida sedikit beda nih. Apa yang beda? Nah, kalau solenoida, si jempol ini bukan arah arus listrik, tapi arah utara dan selatan ya. Untuk siapa? Untuk medan magnet atau arah induksi magnetnya. Kalau dia arahnya jempolnya ke sana, berarti B-nya ke sana gitu. Dan bentuk magnet elektromagnetiknya, kutub elektromagnetiknya, kalau jempolnya ke kanan, berarti elektromagnetiknya utaranya ada di kanan. Kang, terus arah tunjuknya buat apa? Tunjuk jari manis, jari tengah, sama kelingking itu adalah arah arus listrik. Nah, contoh ini ngadep ke atas ya. Nah, ini berarti arus listriknya yang belok-beloknya itu ke atas. Kalau yang ini, dia tangannya lagi nunjuk ke bawah, gini. Nah, jempol nih. Nah, si jempolnya ke sana, telunjuknya ke bawah. Telunjuk dan kawan-kawannya ke bawah. Ini ke bawah. Gitu. Oke, itu sedikit tentang kaidah tangan kanan di solenoida ya. Kita lanjut ke materi rumusnya. Nah, untuk solenoida sama kayak kawat sebelum-sebelumnya. Ada 2 tipe ya. Tipe pertama adalah di ujung solenoida. Tipe kedua adalah di tengah solenoida. Di ujung itu di mana? Di ujung itu di sini nih. Nah, di ujung-ujung tuh di sininya nih. Pokoknya di bagian ini ujung ya. Ini ujung. Ini juga ujung. Nah, terus yang di tengah gimana? Nah, kalau di tengah itu gimana? Kalau misalkan si solenoidanya ini kita lihatnya dari depan. Nah, ini koilnya atau si batangnya tadi. Terus dililitin kawat gini kan. Nah, di tengahnya tuh di sini nih. Nah, gitu. Ini tengah.
Kita bisa lihatnya kalau hadap depan. Oke. Lanjut. Nah, ini perbedaan rumusnya. Kalau di tengah itu dia mu 0 I kali N dibagi... Oh, ini seharusnya nggak ada ya. Yang di tengah ini nggak ada duanya nih. Seharusnya mu 0 dikali I kali N dibagi L. Nah, kalau di ujung mu 0 dikali I dikali N dibagi 2L. Ini salah tulis ya. Oke. Biar nggak bingung dan lebih gampang paham, kita lanjut ke contoh soal. Kita kerjain contoh soalnya. Jadi di sini ada suatu solenoida terdiri dari 300 lilitan. Nah, apa nih 300 lilitan? Sama kayak yang sebelumnya ya. Nggak saya kasih tahu ulang karena di sebelumnya udah dijelasin kalau lilitan itu N. Kalau nggak saya tulis ulang deh. N itu jumlah lilitan. I itu masih kuat arus listrik. Terus apa lagi? Ada L ya. L itu masih panjang. Bukan panjang kawat tapi panjang koilnya atau panjang solenoida. Oke. Panjang solenoida. Nah, terus ada mu 0, ada B. Nah, itu masih sama. Mu 0-nya masih tetapan, B-nya adalah induksi magnetik. Oke. Kita lanjut, ulang lagi baca contoh soalnya. Suatu solenoida terdiri dari 300 lilitan berarus 2 ampere, panjang solenoidnya 30 cm. Yang ditanya atau yang disuruh kita tentuin adalah induksi magnetnya di tengah sama induksi magnet di ujung. Gimana caranya? Gampang ya, kita data dulu. Yang kita ketahui apa? Pertama yang kita ketahui adalah lilitannya. N, ada 300. Terus apa lagi nih? Ada I, ya kan? Nah, terus apa lagi nih? 30 cm adalah si L. Nah, kita udah punya 3. 1, 2, 3. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Tinggal kita masukin. B sama dengan mu 0 dikali I kali N dibagi sama L atau 2L. Yang mana dulu? Mau di tengah atau di ujung? Kalau di tengah yang ini. Kalau di ujung yang ini ya kan? Karena di sini A-nya di tengah ya. Kita pakai yang di tengah dulu. Berarti kita nggak pakai 2L. Gini aja ya. Berarti kita masukin B sama dengan mu 0-nya biarin aja. I-nya 2, N-nya 300. Terus dibagi sama L panjangnya. Nah, karena ini masih senti, kita ubah dulu ke meter. Jadi berapa kalau diubah ke meter? Ya, itu 0,3 meter. Lanjut, di sini kita taruh 0,3. Kita coret 3-nya bisa dibagi. Nah, kita dapat B sama dengan 2 kali 100 dikali 10 lagi kan? Karena dia bakal naik. Atau enggak, saya tulis dulu deh. Mu 0 dikali 200 dikali 10. Kan? Lanjut, B-nya bakalan jadi 2000 mu 0. Oke, gampang kan? Lanjut kita ke yang B. Nah, kalian boleh mulai dari awal kayak gini yang B. Nah, atau kalau kalian udah jeli ngelihat rumusnya nih. Rumus yang B kan beda dikit doang nih. Beda 2, ada 2 sama nggak ada 2 kan? Berarti sebenarnya B ujung itu sama dengan setengah dari, maaf, terbalik. B ujung sama dengan setengah dari B di pusat atau di tengah. Berarti kita masukin B ujungnya kan yang kita cari. B di tengahnya kan ada tuh 1000, setengah dari 2000 mu 0. Berarti coret 2-nya B di ujungnya adalah sama dengan 1000 dari mu 0. Oke? Oke, bisa ya untuk solenoida. Kalau bisa kita lanjut, kita next ke toroida. Oke, kita lanjut ke selanjutnya toroida. Nah, apa sih itu toroida? Kalau tadi tuh solenoida kan sebenarnya adalah kawat melingkar.
yang dijajarin yang dijajar. Solenoida itu adalah kawat melingkar tapi dililitkan ke suatu koil ya. Tapi lilitnya jadi satu garis panjang. Nah, kalau toroida dia itu sebenarnya solenoida yang dibuat bentuknya jadi lingkaran. Nah, atau kalau saya sih bilangnya dia tuh solenoida bentuknya lingkaran. Untuk rumusnya dia yang paling simpel, dia cuman B sama dengan mu 0, ini tetapannya masih sama, dikali kuat arus listrik I, dikali N. N-nya ini apa? Sama kayak yang sebelumnya, cuman di sini bedanya N kecil, yaitu jumlah lilitan. Oke. Jadi nggak banyak yang harus diingat ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada sebuah toroida memiliki 50 cm dialiri arus sebesar 1 ampere. Jika toroida tersebut memiliki 60 lilitan, hitunglah induksi magnetik. Berarti kita masukin aja. B sama dengan mu 0 dikali I kali N. Nah, I-nya ada 1 ampere. Lilitannya 60. Berarti mu 0 dikali I-nya 1, N-nya 60. Berarti ada 60 mu 0. Easy kan? Easy. Oke. Selanjutnya, di bahasan kita yang ketiga, ada yang namanya induksi elektromagnetik. Nah, oh ya, ini masih induksi elektromagnetik. Salah lagi nih kayaknya nih. Ini aturan nih. Oh iya. Oke, next. Di bahasan kita yang ketiga itu adalah, masih tentang induksi elektromagnetik, yaitu kawat bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet, atau ini nama lainnya adalah gaya magnetik. Oke, atau gaya magnet biasanya juga dibilang sebagai gaya Lorentz. Nah, rumusnya ada dua ya. Ada F sama dengan B dikali I dikali L. Nah, itu F dikali sama dengan B dikali I dikali L sinus theta. I-nya masih sama, L-nya yang ini, L adalah panjang kawat. Nah, kalau yang ini, F sama dengan Q dikali V dikali B. Nah, di sini Q-nya itu siapa? Q-nya adalah banyak muatan. Kalau V-nya adalah, ini V-nya kecepatan ya. Kecepatan siapa? Kecepatan muatan bergerak. Atau kecepatan si kecepatan muatan, atau juga biasanya terhitungnya bukan muatan, tapi si kawat. Lanjut, kita, oh ya, yang B ini ya induksi magnet ya. Biar nggak bingung, ini tuh biasanya satuannya C, kolom. Yang ini satuannya biasa, kecepatan, meter per second. Meter. Oke, coba kita kerjain. Ada sebuah elektron, kecepatannya sekian. Berarti ini siapa? V. Nah,
masuk dalam medan magnet yang induksi magnetnya. Nah, ini berarti siapa nih? Jelas ya, dia nyebutin induksi magnet. Berarti dia adalah si B. Nah, dengan sudut 60 derajat. Nah, ini theta nih. Oh, saya belum ngasih tahu ya. Ini adalah sudut ya. Ya, paham lah. Udah kelas 3 kan? Theta itu sudut. Ini dia ngasih tahu muatannya sejumlah sekian. Nah, tinggal kita masukin. B sama select B-nya. B sama dengan pakai yang mana? Kita lihat yang kita punya VB kan? Nah, berarti kita pakai V dan B. Jangan pakai yang BIL. Kenapa? Karena kita nggak punya I sama L. Kalau ini kita punya V, punya B, sama punya Q. Nah, masukin berarti kita pakai rumus yang kedua. Q dikali V dikali B. Kali sin B. Q-nya masukin. Kata dia 1,6 dikali 10 pangkat min 9. Wah, ini nggak bakal muat nih. 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dikali V-nya kecepatannya 2 dikali 10 pangkat 7 katanya. Dikali B-nya 1,5. Nah, sin-nya sin 60. Sin 60 itu berapa? Muat ya. Ulang nih. Kita taruh sini deh. 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dikali V-nya 2 kali 10 pangkat 7 dikali lagi sama B-nya 1,5 dikali lagi sama sin 60, ingat setengah akar 3. Kita kalikan 1,6 depannya dulu ya. 1,6 kali 2 kali 1,5. 1,5 dulu nih kali 2 biar gampang. 30 kan? Atau 3 ya. 1,6 kali 3 berarti 4,8. Nah, kali setengah akar 3 dikali min 19 ditambah 7 berarti 10 pangkat min 12. Gimana? 48 bagi 2 berarti 2,4 akar 3 dikali 10 pangkat min 12. Satuannya Newton. Kenapa? Karena dia gaya. Mantap. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah gaya gerak listrik atau GGL. Nah, rumusnya apa sih? Dia itu ini nih, ini GGL induksi nih. GGL induksi, ini B, ini L, ini V. B-nya masih sama, kita pakai yaitu induksi. Oh, ngapain saya tulis? Sudah dari sini ya. Nah, atau kuat medan magnet ya. Hey. Terus L itu adalah panjang konduktor. Kalau V itu adalah kecepatan gerak konduktor. Nah, GGL induksi juga bisa dihitung pakai flux listrik. Ini tuh flux. Ini waktu ya. Gitu ya bedanya. Oke, kita coba kerjain ini. Sepotong kawat bergerak dengan kecepatan 1 meter per second, berarti V. Terus, tegak lurus. Jelas kalau tegak lurus ya. Terus dia bilang memotong tegak lurus medan magnet homogen. Oke, B-nya 0,5 WB per M kuadrat. Nah, bila panjang kawatnya 10 cm, oke, berarti L-nya berapa GGL induksi yang terjadi pada kawat? Nah, berarti kita cari GGL induksi. Sama dengan negatif dari B kali L kali V. Sama dengan negatif B 0,5 dikali L 0,1 dikali V-nya 1. Berarti 0,5 kali 0,1 aja ya. Berarti 0,05. Satuannya apa? Satuannya volt untuk GGL induksi. Nah,
Oh, hapus jelek V-nya. Nah, oke. Terakhir, ini adalah transformator. Apa sih transformator? Kalau belum tahu, transformator itu adalah alat pengubah apa? Pengubah ini tegangan. Dia bisa mengubah tegangan, bisa mengubah kuat arus listrik, bisa mengubah daya juga. Nah, dia bisa mengkonversi dari daya kecil, dari V kecil ke V besar, dari daya kecil ke daya besar juga. Nah, atau sebaliknya, dia bisa mengubah sebaliknya. Dari yang kecil dari yang besar jadi kecil, dari yang kecil jadi besar. Pokoknya transformator itu tugasnya adalah mengubah tegangan, kuat arus listrik, daya dan sebagainya supaya menjadi lebih besar atau lebih kecil dari sebelumnya gitu. Kenapa? Karena tegangan pada listrik yang datang dari PLN dengan tegangan yang ada di alat-alat rumah tangga, bahkan TV, casan HP itu tidak sama. Kalau dipaksakan untuk dialiri, itu akan terjadi ledakan gitu. Itulah sebabnya butuh yang namanya transformator. Dia biasanya ada di mana? Tiang listrik. Gitu. Terus ada di mana? Transformator kecil itu kayak gimana sih? Ada transformator kecil, biasanya ada di casan laptop, ada juga di sambungan komputer, gitu. Supaya pas dia colok nggak kaget karena distabilin dulu sama si transformator ini. Oke, inti dari transformator itu ada dua, ada tegangan input, ada tegangan output. Nah, ada juga kumparan primer, ada kumparan sekunder. Intinya ada yang input, output, dan primer dan sekunder. Input itu adalah primer, output itu adalah sekunder. Gitu. Jadi kalau tegangan input berarti gak usah mikir lagi, yaitu berarti tegangan primer. Gitu. Oke. Nah, di sini perbandingannya. Perbandingannya adalah semakin besar tegangannya, maka lilitan yang harus kita punya harus makin banyak. N ini jumlah lilitan ya. Gitu. Kalau ininya mau naik, tegangannya mau dinaikkan, berarti ini juga harus naik. Gitu. Berarti kalau kita lihat dari sini, tegangan lilitan di sini banyak, di sini sedikit. Kita bisa tahu nih, berarti tegangan di sini akan lebih kecil daripada yang sebelah sini. Oke? Nah, kita lanjut ke contoh soal aja ya. Di sini ada sebuah transformator. Kita baca soalnya. Step down. Nah, di sini jelas ya, ada step down dengan efisiensinya 800%, mengubah tegangan 1000 volt menjadi 220 volt. Transformator tersebut digunakan untuk menyalakan 220.240 watt. Berapakah besar arus yang mengalir di bagian primer? Wow. Wow, kaget. Ingat, di sini ada nih catatannya, P in atau P primer harus sama dengan P yang kedua. Berarti V1 dikali I1 itu harus sama dengan V2 dikali I2. Ini kita pegang dulu. Terus gimana? Oh iya, saya lupa dimasukin di sini. Ada yang namanya efisiensi. Ini ya rumusnya kayak N. Efisiensi itu gimana? Efisiensi itu dari V1 dibagi V2 dikali sama 100%. Berarti kalau efisiensinya 80%, ini V1, V2 sama dengan 100%. Kita lihat V1 berapa? 1000 volt, V2-nya 220 volt, gitu kan? Kita masukin, berarti 80%.
salah deh kayaknya. Nah, ini adalah rumus efisiensi. Lanjut. Gimana caranya kita bisa tahu berapakah arus yang mengalir pada bagian primer? Ayo. Nah, kita di sini punya info V1 1000, V2 220, ya kan? P2 40 watt. Gitu ya. Nah, berarti kalau yang ditanya adalah berapakah arus pada primer, kita pakai yang ini nih. Tapi karena P1 itu primer atau P1 itu input, ya kan? P2 itu output atau sekunder, ini kita nggak usah mecah yang sekunder. Jadi kita bikinnya V1 kali I1 sama dengan P sekunder atau P out. Nah, kenapa? Karena P out-nya udah ada 40 watt. Lanjut, V1-nya ada nih 1000 dikali I1-nya berapa? Nggak ada, karena yang ditanya. Nah, P out-nya berapa? 40. Coret nolnya. Ya, berarti kita punya I-nya sama dengan 4 dibagi 100. Atau I-nya sama dengan 0,04 ampere. Gampang kan? Tinggal jeli-jeli aja lihat rumusnya. Oke? Nah, selesai ya materi tentang induksi magnetik. Semangat terus, sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.